Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian keempat. Minggu kedua, Kristus memiliki kunci maut dan alam maut. Hari kelima. Dasar ayat Alkitab diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18 dan Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saudara yang terkasih, hari kelima ini kita masuk kepada Wahyu pasal 1 ayat 18b. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18b ini Tuhan Yesus berkata, "Aku memegang segala kunci maut dan alam maut, kerajaan maut." Karena kejatuhan dan dosa manusia, maut telah masuk dan sekarang beroperasi di bumi untuk mengumpulkan semua orang dosa dan membawa mereka ke alam maut, tempat orang-orang yang mati disimpan. Namun dalam kehidupan gereja, kita tidak lagi tunduk kepada maut dan alam maut. Filipi pasal 3 ayat 10-11 mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Paulus hidup dalam suatu keadaan bukan dengan kebenarannya sendiri, melainkan dengan kebenaran yang berasal dari Allah. Untuk mengenal, mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya. Untuk mendapatkan keunggulan pengenalan akan Kristus di dalam ayat 8, kita perlu memiliki wahyu. Tetapi untuk mengenal Dia yang disebutkan di sini, kita perlu pengalaman, maksudnya memiliki pengenalan akan Kristus berdasarkan pengalaman. Mengalami Kristus dalam pengenalan yang penuh akan Dia. Mula-mula Paulus menerima wahyu akan Kristus untuk mengenal dan menikmati Kristus berdasarkan pengalaman. Kuasa kebangkitan Kristus adalah hayat kebangkitannya yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Realitas dari kuasa kebangkitan Kristus adalah Roh itu. Untuk mengenal, mengalami kuasa ini, seseorang perlu diidentikan dengan kematian Kristus dan diserupakan dengannya. Kematian adalah dasar dari kebangkitan. Untuk mengalami kuasa kebangkitan, kita perlu menempuh suatu hidup tersalib seperti Dia. Penyerupaan kita dengan kematiannya memberikan dasar kepada kuasa kebangkitannya untuk bangkit darinya agar hayat ilahinya dapat dinyatakan di dalam kita. Berbagian dalam penderitaan Kristus, suatu keadaan yang diperlukan untuk mengalami kuasa kebangkitannya. Melalui diserupakan dengan kematiannya, Paulus menuntut untuk mengenal dan mengalami bukan hanya keunggulan dari diri Kristus, melainkan juga kuasa hayat dari kebangkitannya dan mengambil bagian dalam penderitaannya. Bagi Kristus, penderitaan dan kematian datang lebih dahulu, diikuti oleh kebangkitannya. Bagi kita, kuasa kebangkitannya datang lebih dulu, diikuti oleh partisipasi dalam penderitaannya dan penyerupaan dalam kematiannya. Mula-mula kita menerima kuasa kebangkitannya. Lalu dengan kuasa ini, kita dapat berpartisipasi dalam penderitaannya dan menempuh suatu hidup tersalib dalam keserupaan dengan kematiannya. Penderitaan yang demikian terutama untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus. Kristus membinasakan maut di atas salib dan Dia mengalahkan alam maut dalam kebangkitannya. Meskipun maut berusaha sebisanya untuk menahan Kristus, maut tidak berkuasa untuk melakukannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Kristus adalah Allah dan kebangkitan, memiliki hayat yang tidak dapat binasa. Karena Dia adalah yang hidup selama-lamanya, maut tidak dapat menahan Dia. Kristus menyerahkan dirinya kepada maut, tetapi maut tidak memiliki jalan untuk menahan Dia. Sebaliknya maut dikalahkan olehnya, dan Dia bangkit dari maut. Karena itu pada Kristus maut tidak bersengat, dan alam maut tidak berkuasa. Dalam penerapannya, saudari, puji Tuhan, kita memiliki Kristus yang berkuasa. Kristus sang kebangkitan. Hari ini, Kristus ada di dalam kita yang percaya. Dia tidak jauh, Dia begitu dekat dengan kita.
terhadap Kristus, maut tidak berdaya. Kita mudah sekali berada dalam kondisi maut. Emosi kita, perasaan kita, pikiran kita mudah sekali berada dalam maut. Karena itu kita benar-benar perlu berlatih menyeru nama Tuhan, balik kembali kepadanya. Saudara-saudari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan lupa bahwa kita memiliki Kristus. Dia selalu ada dan tersedia untuk kita. Mari kita bangun hubungan yang semakin dekat dengan Kristus, mengasihi Dia, akrab dengannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk terang firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, aku kembali mempersembahkan hidupku kepadamu. Tuhan, dapatkanlah seluruh hidupku. Mohon Tuhan jaga aku setia tinggal dalam Tuhan. Aku tidak mau berlarut-larut dalam kondisi maut. Aku harus sering-sering memproklamirkan bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Puji Tuhan, aku sandar padamu. Amin. Demikian First Notes Perang Kudus Kebangunan Pagi. Tuhan Yesus memberkati.